Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, presentasi tentang laporan keuangan bank syariah. Jadi untuk komponen dari laporan keuangan bank syariah terdiri ada 8, yaitu yang pertama tuh laporan posisi keuangan, yang kedua tuh laporan laba rugi, yang ketiga tuh laporan arus kas, yang keempat itu laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan perubahan dana investasi terikat, yang keenam itu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, infak dan sedekah. Yang ketujuh itu laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk laporan posisi keuangan memiliki rumusnya. Yang pertama itu aktiva sama dengan kewajiban ditambah investasi tak terlihat ditambah tak terikat ditambah ekuitas. Jadi untuk investasi yang tidak terikat adalah dana pihak ketiga yang dititipkan atau diserahkan kepada bank untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip dana atau dikelola secara bebas sesuai syariah. Investasi tak terikat bukan merupakan kewajiban dan juga bukan ekuitas. Ini laporan posisi keuangan. Jadi ini adalah contoh laporan posisi keuangan. Seperti kita lihat itu Bank Syariah neraca per 31 Desember 2007, aktiva kas sebesar rupiah XXX di kredit, penempatan pada Bank Indonesia di kredit, giro pada bank lain, penempatan pada bank lainnya, efek-efek, piutang, piutang murabahah, piutang salah, terus piutang istisna, yang kemudian tuh piutang pendapatan ijarah, yang berikutnya itu pendapatan mudarobah, dan yang berikutnya adalah pembiayaan musyarakah. Yang berikutnya adalah persediaan aktiva yang dibeli untuk dijual ke klien. Yang berikutnya adalah aktiva yang diperoleh untuk ijarah. Yang berikutnya adalah aktiva istisna dalam penyelesaian setelah dikurangi termin istisna. Ya, dan yang berikutnya adalah penyertaan. Ya, yang berikutnya adalah investasi lainnya. Dan yang berikutnya adalah aktiva tetap. Yang berikutnya adalah akumulasi penyusutan. Dan yang terakhir adalah aktiva lain-lain. Dan yang berikutnya itu adalah ada kewajiban. Kewajiban itu terdiri dari kewajiban segera, simpanan, yaitu ada 2. Yang pertama itu giro wadiah dan tabungan wadiah. Terus yang berikutnya adalah simpanan bank lainnya, itu ada giro wadiah dan tabungan wadiah. Dan ada juga kewajiban lain, yaitu utang salam dan utang istisna. Terus ada juga kewajiban kepada bank lainnya. Dan yang berikutnya adalah pembiayaan yang diterima. Dan yang berikutnya itu keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan. Dan yang berikutnya adalah utang pajak dan utang lainnya. Dan yang terakhir adalah pinjaman subordinasi. Berikut dari laporan posisi keuangan juga ada investasi tidak terikat, yaitu terdiri dari investasi tidak terikat dari bukan bank, yaitu tabungan mudharabah dengan deposito mudharabah. Dan yang berikutnya adalah investasi tidak terikat dari bank, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang berikutnya adalah total investasi tidak terikat. Nah, berikut dari ekuitas itu terdiri dari modal disetor, yang kemudian itu tambahan modal disetor, yang kemudian itu saldo laba rugi, dan yang kemudian itu total ekuitas, dan yang terakhir adalah total kewajiban investasi tidak terikat dan ekuitas. Ini juga ada laporan keuangan BSM tahun 2020, laporan posisi keuangan.
Jadi untuk laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2020 dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Jadi pada catatan aset terdiri dari ada kas pada tahun 2019 itu sebesar dalam jutaan rupiah ya, berarti 1.591.962. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 1.38.322.000.000. Dan untuk pada giro dan penempatan pada Bank Indonesia tahun 2019 itu sebesar 100 triliun 10.935 juta. Dan untuk tahun 2020 itu naik sebesar 13 triliun 101.289 juta. Untuk giro pada bank lain ada yang pertama tuh pihak ketiga tahun 2019 sebesar 1.826.882 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 5.878.282 juta. Dan untuk pihak berealisasi itu pada tahun 2019 sebesar 434.550 juta. Dan untuk tahun 2020 itu mengalami penurunan sebesar 354.200 juta. Jadi jumlah giro pada bank lain penyisihan kerugian tahun 2019 itu sebesar 2.251.432 juta. Dan untuk tahun 2020 sebesar 6.232.482 juta. Dan untuk bersihnya itu pada tahun 2019 sebesar 2.359.259.529 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 5.170.157 juta. Yang berikutnya investasi pada surat berharga setelah ditambahkan premium atau dikurangi diskon yang belum diamortisasi sebesar masing-masing sebesar 57.457 dan 30.445 pada tanggal 31 Desember tahun 2020 dan 2019. Untuk pihak tiga itu tahun 2019 itu sebesar 10.084.553 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 12.150.794 juta. Dan untuk pihak berealisasi itu sebesar 11.36.511 juta 518 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 10.449.689 juta. Jadi jumlah investasi pada surat berharga tahun 2019 sebesar 21.121.151 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 22.500.483 juta. Dan untuk yang untuk bersihnya itu pada tahun 2019 sebesar 21.888.128 juta.
Dan untuk tahun 2020 sebesar 22.580.455 juta. Dan untuk piutang itu pada mudharabah di pihak ketiga 39.333.785 juta pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 itu sebesar 297 miliar 199 juta. Dan untuk pihak realisasi itu tahun 2019 sebesar 836 miliar 494 juta. Sedangkan tahun 2020 itu sebesar 554 miliar 920 juta. Dan untuk jumlah piutang mudharabah itu sebesar tahun 2019 sebesar 40.170 miliar 279 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 45.852.119 juta. Dan untuk di istisna pihak ketiga itu pada tahun 2019 sebesar 262 juta. Dan untuk tahun 2020 itu tidak ada. Yang berikutnya adalah piutang ijarah di pihak ketiga tahun 2019 itu sebesar 1.567 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 3.548 juta. Dan untuk jumlah piutang cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian tahun 2019 itu 40.170 miliar 108 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 46.855 miliar 667 juta. Jadi untuk bersihnya itu menjadi tahun 2009 39.924 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 44.083.189 juta. Dan untuk pinjaman kode pada pihak ketiga itu tahun 2019 sebesar 6.140.708 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 6.846.761 juta. Dan untuk pihak berasasi sebesar 361.952 juta. Dan untuk tahun 2020 itu meningkat menjadi 1.572.892 juta. Dan untuk jumlah pinjaman kode sebesar 5.502.660 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 7.419.653 juta. Yang menjadi bersihnya itu sebesar pada tahun 2019 itu sebesar 6.441.269 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 7.244.191 juta. Dan dipindahkan tahun 2019 menjadi
81.494 miliar 747 juta. Dan untuk tahun 2020 sebesar 94.397 miliar 603 juta. Dan untuk yang berikutnya laporan keuangan BSM tahun 2020, laporan posisi keuangan. Jadi pada bagian ini contohnya pada PT Bank Syariah Mandiri, aset lanjutan, ada pindahan, ada pembiayaan di mudharabah pihak ketiga, dan pihak berrealisasi. Jadi pada dalam jutaan rupiah menjadi 1.661.238 miliar. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 766.899 juta. Dan untuk tahun 2019 pada pihak berrealisasi itu sebesar 116.912 juta. Dan untuk tahun 2020 itu 63.860 juta. Jadi jumlah mudharabahnya itu sebesar pada tahun 2019 itu 1.725.150 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 830.751 juta. Jadi untuk bersihnya itu sebesar 1.705.416 juta. Dan untuk tahun 2020 sebesar 793.667 juta. Dan untuk ada juga musyarakah di pihak ketiga dan pihak berrealisasi, ada juga jumlah musyarakah penyisihan kerugian bersihnya, dan jumlah pembiayaan penyisihan kerugian dan bersihnya yang jadi tahun 2019 itu 27.663.292 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 25.611.916 juta. Dan untuk tagihan akseptasi pada pihak ketiga, ada juga pihak berrealisasi yang menjadi jumlah tagihan akseptasi dan ada juga dikurangi oleh penyisihan kerugian yang menjadi bersihnya itu sebesar 233.513 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 174.740 juta. Dan untuk aset yang diperoleh untuk ijarah, ada nilai perolehan yang dikurangi oleh akumulasi penyusutan yang menjadi bersihnya itu tahun 2019 sebesar 367.516 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 198.923 juta. Dan untuk aset tetapnya ada nilai perolehan dikurangi oleh akumulasi penyusutan yang nilai bukunya menjadi tahun 2019 sebesar 1.121.079 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 1.793.563 juta. Dan untuk ada juga aset-aset lain, ada aset pajak tangguhan yang bersih, kemudian ada agunan yang diambil alih dan dikurangi oleh penyisihan kerugian. Jadi bersihnya itu 0 tahun 2019 dan tahun 2020 juga bersihnya juga 0. Dan untuk lainnya yang udah bersih juga
pada tahun 2019 sebesar 1 triliun 25 miliar 220 juta, dan untuk tahun 2020 sebesar 636 miliar 13 juta. Dan untuk jumlah aset lain itu pada tahun 2019 sebesar 1 triliun 411 miliar 720 juta, dan untuk tahun 2020 itu tahun 2020 itu sebesar 1 triliun 231 miliar 195 juta, dan untuk jumlah asetnya itu sebesar 112 triliun 291 miliar 857 juta, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 125 triliun 907 miliar 940 juta. Azan.
Baik, mari kita lanjutkan lagi. Jadi ada juga untuk laporan keuangan BSM tahun 2020, laporan posisi keuangan pada PT Bank Syariah Mandiri di laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember tahun 2020. Itu liabilitas dana sirka temporer, ada surat berharga, subordinasi yang diterbitkan, dan ekuitas. Untuk liabilitas ada liabilitas segera. Yang pertama itu ada pihak ketiga dan pihak bertransaksi yang menjadi jumlah liabilitas segera pada tahun 2019 itu sebesar 31 miliar 26 juta, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 482 miliar 579 juta. Dan ada juga bagi hasil dana sirka temporer dan bonus wadiah pihak ketiga yang belum dibagikan. Itu pada tahun 2019 57 miliar 115 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 78 miliar 810 juta. Dan untuk simpanan wadiah ada giro wadiah di pihak ketiga dan ada juga pihak berrealisasi yang totalnya itu menjadi pada tahun 2019 itu sebesar 11 triliun 510 miliar 301 juta, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 20 triliun 875 miliar 425 juta. Dan untuk tabungan waria ada pihak ketiga dan pihak berrealisasi yang totalnya menjadi pada tahun 2019 itu sebesar 5 triliun 125 miliar 725 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 7 triliun 921 miliar 252 juta. Dan untuk jumlah simpanan wadiah pada tahun 2019 itu sebesar 15 triliun 537 juta 537 miliar 27 juta. Dan untuk tahun 2020 sebesar 28 triliun 796 miliar 577 juta. Dan untuk simpanan dari bank lain itu ada giro wadiah ada pihak ketiga dan pihak berrealisasi yang totalnya itu sebesar tahun 2019 57 miliar 64 juta. Untuk tahun 2020 itu sebesar 83 miliar 911 juta. Dan untuk tabungan wadiah ada pihak ketiga yang jumlah simpanan dari bank lain itu menjadi 67 miliar 135 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 84 miliar 15 juta. Dan ada juga liabilitas akseptasi, ada pihak ketiga, ada juga pihak berrealisasi yang menjadi jumlah liabilitas akseptasi pada tahun 2019 itu sebesar 235 miliar 872 juta, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 176 miliar 505 juta. Dan untuk utang pajak itu sebesar 187 miliar 853 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 239 miliar 776 juta. Untuk estimasi kerugian komitmen dan kontingensi pada tahun 2019 itu sebesar 16 miliar 740 juta, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 15 miliar 878 juta. Ada juga liabilitas lain-lain, ada pihak ketiga dan pihak berrealisasi yang jumlahnya liabilitas lain-lain menjadi pada tahun 2019 itu 1 triliun 498 miliar 495 juta. Dan untuk
tahun 2020 itu 1.484.987 juta, yang menjadi jumlah liabilitasnya pada tahun 2019 itu 19.055.303 juta, dan untuk tahun 2020 itu 31.359.327 juta. Di sini juga ada pihak laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Ini hampir sama-sama aja ya. Dan selanjutnya itu laporan laba rugi. Ini adalah contoh laporan laba rugi. Jadi Bank Syariah laporan laba rugi periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2000 titik. Untuk yang pertama itu pendapatan operasi. Jadi yang pertama itu pendapatan operasi utama, yang kemudian itu pendapatan dari jual beli, yang di bawahnya itu ada pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istisna paralel, dan yang kemudian itu pendapatan dari sewa. Ada juga pendapatan bersih ijaroh, dan ada pendapatan dari bagi hasil, yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah, ada pendapatan bagi hasil musyarakah, ada pendapatan operasi utama lainnya. Dan untuk total pendapatan operasi utama sebesar rupiah XXX. Dan untuk yang kedua itu ada hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tak terikat. Dan untuk yang ketiga itu ada pendapatan operasi lainnya. Ada total pendapatan operasi, yang selanjutnya itu ada pendapatan dan beban lain-lain, itu ada total laba operasi bersih. Dan untuk yang berikutnya adalah pendapatan dan beban lain-lain, ada pendapatan non operasi, ada beban non operasi, ada laba sebelum zakat dan pajak. Dan untuk yang berikutnya adalah zakat. Zakat itu ada laba sebelum pajak. Dan yang berikutnya adalah pajak penghasilan. Isinya itu ada laba bersih setelah pajak. Jadi untuk laporan keuangan BSM tahun 2020, laporan posisi keuangan pada PT Bank Syariah Mandiri, ada pendapatan pengelola dana oleh bank sebagai mudharib, ada pendapatan dari jual beli, isinya itu pendapatan keuntungan mudharabah dan pendapatan bersih istisna, yang menjadi jumlah pendapatan dari jual beli itu tahun 2019 itu 4.776.751 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 4.806.530 juta. Dan untuk pendapatan dari sewa ada pendapatan bersih ijaroh. Nah, itu sebesar tahun 2019 itu sebesar 53.504 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 42.741 juta. Dan untuk pendapatan dari bagi hasil ada pendapatan bagi hasil musyarakah, ada pendapatan bagi hasil mudharabah. Jadi jumlah pendapatan bagi hasil untuk tahun 2019 itu sebesar 2.253.661 juta. Dan untuk tahun 2020 itu sebesar 2.378.709 juta. Dan untuk jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib itu tahun 2019 sebesar 8.417.750 juta. Dan untuk tahun 2020 itu ada 8.635.480 juta. Dan untuk hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer,
dikurangi itu menjadi hak bagi hasil milik bank pada tahun 2019 itu sebesar 5.403.074.000.000. Pada tahun 2020 itu sebesar 6.045.047.000.000. Dan ada juga pendapatan usaha lainnya yang isinya itu pendapatan imbalan jasa perbankan dan pendapatan lainnya. Yang jadi jumlah pendapatan usaha lainnya itu pada tahun 2019 itu 1.866.238.000.000, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 2.068.766.000.000. Dan untuk beban usaha ada beban kepegawaian, ada beban administrasi, ada pembentukan cadangan kerugian, ada yang isinya itu penurunan nilai aset keuangan dan penyisian kerugian aset produktif. Ada juga beban penyusutan aset tetap, ada juga beban bagi hasil surat berharga yang isinya subordinasi yang diterbitkan, pembentukan cadangan kerugian, ada juga penurunan nilai dan penyisian kerugian aset non produktif, ada juga pembatalan atau pembentukan estimasi kerugian komitmen dan kontingsi, dan ada beban usaha lain yaitu isinya beban bonus simpanan wadiah, dan ada juga beban lainnya. Yang jumlah beban usahanya itu pada tahun 2019 itu sebesar 5.460.048.000.000, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 5.156.216.000.000, yang jadi laba usaha dipindahkan tahun 2019 itu sebesar 1.809.264.000.000, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 1.977.507.000.000. Dan ada juga contohnya pada PT Bank Syariah Mandiri, laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif lain untuk tahun yang berakhir. Laba usaha, ada juga pendapatan dan beban non usaha, yang isinya itu pendapatan non usaha dan beban non usaha, yang menjadi jumlah pendapatan dan beban non usaha itu jadi pada tahun 2019 itu 30.284.000.000, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 17.622.000.000. Dan untuk laba sebelum zakat dan pajak penghasilan yang dikurangi zakat, jadi laba sebelum pajak penghasilannya itu jumlahnya tahun 2019 itu sebesar 1.715.000.006.000.000, dan untuk tahun 2020 itu 1.910.976.000.000. Dan ada juga beban manfaat pajak penghasilan, ada kini dan tangguhan yang dikurangi oleh beban pajak penghasilan bersih, yang menjadi laba bersihnya itu tahun 2019 1.275.034.000.000, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 1.434.488.000.000. Dan untuk pendapatan komprehensif lainnya, ada pos-pos yang tidak akan regresifikasi ke laba rugi, ada juga pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, dan ada juga pajak penghasilan terikat.
Ada juga pos-pos yang akan reklasifikasi ke laba rugi. Ada surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang menjadi jumlah laba rugi komprehensif lainnya menjadi uh, sebesar 68.354 juta, dan tahun 2020 itu sebesar 6.239 juta. Dan untuk jumlah laba komprehensif itu sebesar 1.206.670 juta, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 1.440.727 juta. Dan untuk laba bersih per saham dasar tahun 2019 itu sebesar 2.133 juta, dan untuk tahun 2020 itu 2.379 juta. Dan ini juga ada laporan arus kas. Ini contohnya tuh Bank Syariah, laporan arus kas periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2000 titik. Arus kas dari aktiva operasional terdiri dari penerimaan bagi hasil dan fee ujroh sebesar 28 miliar 447 juta. Dan ada pembayaran bagi hasil itu sebesar 23 miliar 463 juta. Dan ada penerimaan piutang salam yang telah dihapus sebesar 237 juta. Dan ada pembayaran kas pada karyawan dan pemasok sebesar 997 juta, dan ada laba operasi sebelum perubahan dalam aktiva operasi sebesar 4 miliar 224 juta. Ada kenaikan atau penurunan dalam aktiva operasi yang terdiri dari dana jangka pendek sebesar 650 juta, dan ada deposito untuk tujuan pengendalian moneter sebesar 234 juta. Ada dana uang muka Urgun pada langganan sebesar 288 juta, dan ada surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan sebesar 480 juta. Dan dalam kenaikan atau penurunan dalam utang operasi terdiri dari deposito dari pelanggan sebesar 400 juta. Ada juga kas bersih dan dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan sebesar 3 miliar 440 juta, dan ada pajak penghasilan sebesar 100 juta, dan ada arus kas dari aktiva operasional setelah pajak penghasilan yang menjadi 3 miliar 340 juta. Di dalam laporan kas juga ada arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari pelepasan anak perusahaan sebesar 50 juta, dan ada dividen yang diterima sebesar 200 juta, dan ada bagi hasil yang diterima sebesar 300 juta. Ada hasil penjualan surat berharga yang tidak diperjualbelikan sebesar 1 miliar 200 juta. Ada pembelian surat berharga yang tidak diperjualbelikan sebesar 600 juta. Nah, ada pembelian tanah, bangunan, dan peralatan sebesar 500 juta. Yang jadi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 650 juta. Dan di arus kas dari aktivitas pendanaan itu terdiri dari penerbitan modal pinjaman sebesar 1 miliar, dan ada penerbitan saham prioritas oleh anak perusahaan sebesar 800 juta, dan ada pembayaran kembali pinjaman jangka panjang sebesar 200 juta, dan ada penurunan bersih pinjaman lain sebesar 1 miliar, dan ada pembayaran dividen sebesar 400 juta, dan ada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 200 juta, dan ada pengaruh perubahan kurs valuta kas dan setara kas sebesar 600 juta, yang jadi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 800 juta.
Ada kenaikan besi kas dan setara kas sebesar 4.750.000.000 dan ada kas dan setara kas awal periode sebesar 4.050.000.000 dan ada kas dan setara kas pada periode akhir sebesar 8.840.000.000. Dan ada juga PT Bank Syariah Mandiri pada laporan arus kas untuk tahun berakhir, itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan pendapatan bagi hasil jual beli, sewa, dan usaha utama lainnya. Ada pembayaran bagi hasil dana sirkat temporer, ada penerimaan pendapatan usaha lainnya dan non usaha, dan ada juga penerimaan dari pembayaran
dan piutang yang dihapus bukukan, ada pembayaran beban karyawan, ada juga pembayaran tandem, ada juga pembayaran beban usaha selain beban karyawan, ada juga penerimaan tagihan pajak, ada pembayaran pajak, ada pembayaran zakat, ada penyaluran dana kebajikan, ada penerimaan pendapatan non-usaha, ada penurunan atau kenaikan aset usaha, terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia, ada surat berharga diukur pada nilai wajar, ada surat berharga jangka pendeknya, ada piutang, ada pinjaman kor, ada pembiayaan mudharabah, ada pembiayaan musyarakah, ada tagihan akseptasi, ada aset yang diperoleh untuk hijaro, ada aset lain, ada kenaikan atau penurunan liabilitas usaha, terdiri dari liabilitas segera, ada simpanan wadiah, ada simpanan dari bank lain, ada liabilitas akseptasi, ada utang pajak, ada liabilitas lain. Dan yang berikutnya adalah kenaikan atau penurunan dana syirka temporer yang terdiri dari investasi tidak terikat, ada investasi terikat, dan investasi musyarakah. Dan yang yang terakhir itu ada arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2019 sebesar 8.304.311 juta, dan untuk tahun 2020 sebesar 8.911.231 juta. Dan untuk arus kas dari aktivitas investasi ada pelepasan dari surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada harga diperolehkan. Dan ada pembelian surat berharga tersedia untuk dijual dan diukur pada harga perolehan. Ada juga pembelian aset tetap, ada hasil penjualan aset tetap, dan ada pembayaran sewa. Yang menjadi arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 5.36.179 juta, dan untuk tahun 2020 ada 5.711.359 juta. Dan ada juga laporan keuangan BSM tahun 2020 untuk laporan kas. Pada PT Bank Syariah Mandiri ada laporan kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2020. Kenaikan bersih kas dan setara kas, ada juga kas dan setara kas awal tahun, ada kas setara kas akhir tahun, dan ada juga kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari kas, giro pada Bank Syariah, Bank Indonesia, ada giro pada bank lain, ada penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal penempatan, ada sertifikat investasi mudharabah antar bank yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal penempatan yang jumlahnya itu menjadi 4.914.329 juta, dan untuk tahun 2020 itu sebesar 18.114.201 juta. Dan untuk tahun aktivitas arus non kas, penambahan aset tetap melalui inbranch dan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas investasi yang jadi ada juga liabilitas sewa. Yang berikutnya itu ada pelaporan perubahan ekuitas. Ini contohnya itu seperti ini. Pada Bank Syariah laporan barogi periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2007. Ada keterangan modal saham, agio saham, selisih revaluasi, ada selisih kurs, ada saldo laba, ada jumlah. Jadi pada keterangan itu ada saldo awal tanggal 31 bulan 12 tahun 2005,
perubahan kebijakan akuntansi, ada saldo yang disajikan kembali, ada selisih revaluasi aktiva tetap, ada laba rugi yang belum direalisasikan dari pemilikan efek, ada selisih kurs, ada keuntungan atau kerugian neto yang tidak diakui pada laporan laba rugi, ada laba bersih periode berjalan, ada dividen, ada penerbitan modal saham, dan untuk saldo akhir per 31 Desember tahun 2006 itu selisih revaluasi akibat tetap, ada laba rugi belum realisasikan dari pemilikan efek, ada selisih kurs, ada keuntungan atau kerugian neto yang tidak diakui pada laporan laba rugi, ada laba periode berjalan, ada dividen, ada penerbitan saham. Ada saldo akhir per 31 Desember tahun 2007. Dan ini adalah contoh dari laporan ekuitas. Dan ini laporan keuangan BSM tahun 2020, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Jadi ini adalah contoh dari PT Bank Syariah Mandiri tentang laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Jadi laporan perubahan dan investasi terikat. Laporan perubahan terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Nah, isi laporannya itu berupa yang pertama itu saldo awal dana investasi terikat, ada jumlah investasi diterima dan diterbitkan, ada penarikan atau pembelian kembali unit investasi, ada keuntungan atau kerugian dana investasi terikat, ada bagian bagi hasil bank sebagai pengelola dan imbalan bank bila sebagai agen investasi, ada beban administrasi dan ada juga beban tidak langsung lainnya. Yang ada juga saldo akhir dana investasi terikat, dan yang nomor 8 itu ada jumlah unit dan nilai per unit setiap jenis investasi. Dan untuk laporan perubahan dana investasi terikat itu dana diterima oleh bank sebagai pengelola atau manajer atau agen investasi. Dan untuk keuntungan dan kerugian investasi terikat adalah kenaikan dan penurunan bersih nilai investasi terikat. Dan untuk sebagai manajer investasi akad mudharabah muqayadah, bank mendapatkan keuntungan sesuai nisbah atas keuntungan investasi. Dan untuk sebagai agen investasi, bank mendapatkan imbalan besar yang disepakati tanpa melihat hasil investasi. Dan untuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, bank itu bertindak sebagai amil zakat, infak, dan sedekah, dan dana yang diterima dari umat dan disalurkan kepada yang berhak. Jadi ini adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Contohnya itu kayak seperti ini. Bank Syariah laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2007. Dan untuk di sumber dana itu ada saldo awal sebesar 10 miliar, dan untuk penambahannya itu ada zakat dari bank, ada zakat dari bukan bank, dan ada infak sedekah yang jumlah sumber dananya menjadi 50 miliar. Jadi total dana tersedia itu ada 60 miliar. Nah, dan untuk penggunaan dana itu ada yang pertama itu ada pengurangan untuk yang pertama fakir, miskin, hamba saya, orang yang terlilit utang, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil, yang menjadi jumlah penggunaan itu 50 miliar, dan untuk saldo akhirnya itu sebesar 10 miliar. Jadi total penggunaan dan saldo dana itu sebesar 60 miliar.
Dan ini adalah contoh dari PT Bank Syariah Mandiri, laporan keuangan BSM tahun 2020, sumber dan penyaluran zakat. Jadi laporan sumber dan yang selanjutnya adalah laporan sumber dan penggunaan koridor Hasan. Isi dari PSAK 59 itu sumber dana koridor Hasan, infak, sodako, denda, dan pendapatan non halal. Untuk penggunaan dana koridor Hasan, peminjaman dan sumbangan, dan pada kenaikan dan penurunan sumber dana koridor Hasan ada juga saldo awal dana koridor Hasan. Jadi ini adalah contoh dari laporan sumber dan penggunaan dana koridor Hasan. Pada sumber dana itu ada saldo awal sebesar 10 miliar dan ada penambahannya itu infak, sodako, denda, dan pendapatan non halal dan sumber dan pendapatan non halal yang jumlahnya itu jadi 40 miliar. Jadi total dana tersedia itu sebesar 50 miliar. Untuk penggunaan dananya itu ada pengurangan untuk yang pertama pinjaman, yang kedua sumbangan. Jadi jumlahnya itu ada 45 miliar yang menjadi saldo akhirnya 5 miliar. Jadi total penggunaan dan saldo dana itu sebesar 50 miliar. Ini adalah contoh PT Bank Syariah Mandiri tentang laporan keuangan BSM tahun 2020, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.